membacakan Quran surat Yunus ayat Bu. Surat Yunus ayat 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas qala lahum Musa alqum qala lahum Musa qala lahum Musa alquma antum mulkun falamma alqaw qala Musa ma jitum bisir innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa durriyatum min qaumihi ala khawfin min fir'aun wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung. Maka ketika penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus keberlangsungan pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Oh, satu lagi ya. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang muslim, berserah diri. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Lati. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Diiringi hujan ke kantor teh aya nu nyandak goreng pisang, atur nuhun ka tampi.
Katampi ya. Bu, ucapan adalah doa. Sederas air hujan yang turun dari langit, sederas itu pula rezeki yang akan kita terima hari ini. Amin. Jika hujan adalah rahmat, maka setiap tetesnya adalah berkah. Jika kita berjalan menuju majelis ilmu dan terkena tetesan hujan, maka tetesan hujan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas perjuangan kita ini. Kepada Pak Ustadz, kepada narasumber kita yang akan membahas hikmah Isra Mi'raj dalam menegakkan sholat ya. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Semoga, waalaikumsalam, kumaha Ustadz damang, sehat. Kesibukan Ustadz saya mantau dari DM streaming aja ya, sibuk sekali. Kemarin safari dakwah di Tasik di beberapa titik, lanjut di Sukabumi beberapa titik. Ambu ikut ya sama Bu Haji. Di beberapa titik sekolah ya Allah sing sehat ya Allah, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, sebelumnya Ustadz mempersiapkan laptopnya, ada yang dibawa tumpukan kertas ini yang sebelum-sebelumnya. Ada yang dibawa hari ini yang sebanyak itu? Ada tidak? Ada tidak sesekali? Acungkan Bu. Ada yang lebih dari satu? Berapa? Anu karena ya weh. Tuh banyak lah. Tuh. Biarlah baik nih. Makin semangat ya Bu ya. Alhamdulillah hujan-hujan memerah. Mangga Pak Ustadz. Siapkan itu. Bismillah. Bismillah. Enggak kawitan. Sambil promo berjalan, kawitan ya menghemat waktu. Atunun teh hajaida. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Materi atas dasarnya layaklah. Alhamdulillah summa alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, teh hajaida, bapak ibu-ibu, bapak teh ayahnya, pengurus Jibo, Ibu Ketua dan semua para pengurus. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah Darmang sehat Bu? Di luar teh tiris semeteh, pas lebet bra dikasana kaneut ya. Merah kuning, Masya Allah. Merah ya. Ibu lihat halaman 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min
ayatina innahu huwas samiul basyir. Ayat Al-Isra surah 17 ayat 1 tentang Isra wal Mi'raj. Kali ini kita akan menyoroti tema Isra Mi'raj tapi lebih spesifik. Kita keliling-keliling kota Tasik, Sukabumi dan sekitarnya dalam rangka memperingati ada hilaf dalam rangka Safari Dakwah bersama Yayasan Darul Mutakin. Temanya apa? Menggali hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bukan memperingati. Nggak usah sumping jana cara Isra Mi'raj Rajaban bidara. Untuk disumpingan mual ngartos. Makanya tema yang difotokopi disebarkan itu adalah tadi Ibu menggali hikmah. Jadi yang disampaikan itu isinya, bukan memperingatinya. Sehingga dengan disampaikan isi Isra wa Mi'raj, alhamdulillah banyak jamaah kita, saudara-saudara kita tadi nate apa jadi apa. Oh gitu cenah Isra Mi'raj teh gitu. Kan tadi cara kiber ka langit mah. Kang Yan. Ya, materi untuk bayar. Kang Yana download ya namanya upload di YouTube, coba klik nanti Bu ya. Itu hasil studi banding kita di Yogyakarta waktu tahun berapa ya? 2003. Putus ayah Chan. Oh ya. Isinya tentang pemahaman sekitar kematian. Itu kemayan? Masya Allah. Jadi ada 5 poin di situ. Kami sampaikan studi banding ke Yogyakarta, Candi Borobudur Prambanan. Maksudnya bukan mencemoohkan, menghina, tepisan-pisan. Ibu simak bahasanya. Tapi dalam rangka memberikan pembelajaran. Ada saksi hidup. Cungnuk di payun tahun 2003 giring ke Jogja. Itu. Bu ya, ada lagi? Belum. Nanti kita sama Tida lah. Orang kamadain salehnya. Alidinya, cakat Madinah. Sakantan umroh gitu. Itu sekarang umroh. Insyaallah barokah penjan terus connected ya. Dengan ya bismillah. Ada 3 hikmah Isra Mi'raj. Belum masuk ke fotokopian belum. Ya, cuma kalau di fotokopi nanti ngajinya harus 2 kali. Iya. Yang pertama Isra Mi'raj itu sebagai ujian keimanan. Apa Bu? Sedikit aja ya. Kenapa disebut ujian keimanan? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa biasa. Peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang amat sangat spektakuler. Tidak masuk di akal. Itu subhanalladzi asra bi'abdi. Pada satu malam Allah Azza wa Jalla memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam naik buruk badai ka mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Beliau naik buruk bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di mana Bu? Di Mekah ke
ke Masjidil Aqsa. Di mana? Mau naik kuda 3 bulan itu kapung kurma. Terus gitu hiber ke langit. Langit anu mana? Ini yang kelihatan, bulan bintang. Ibu ya, dari situ menembus langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Terus langit ketujuh hiber deui ka Sidratul Muntaha. Yang para malaikat pun nggak bisa masuk ke situ. Terus gitu mulih deui ka Mekah. Pagi-paginya Rasul menyatakan, bila aku mengatakan sesuatu, wah aku sudah pergi tadi malam. Apakah kalian akan percaya? Percaya. Bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian? Wahai Muhammad, apapun yang kau ucapkan asal keluar dari mulutmu, kami percaya semua. Karena engkau tidak pernah bohong. Begitunya. Hebatnya jami jujur tanya, gasok ibu. Namun artos bisa dibere bu. Jujur tanya. Mun bohong, sekali kepastian, kedua tutup pantok bejakeun emak eueuh. Bohong. Ayan, begitu. Insyaallah. Nah, kalau percaya, tadi malam aku pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Mulai tengah hulang mikir, kapan? Tadi penting. Naik kuda ge bulan malen. Bohong gitu. Terus itu hiber ke langit, makin asup akal deui. Maka mereka terbagi 3 tuh. Ada yang langsung beriman, samina wa atona. Siapa? Abu Bakar Asy-Siddiq. Ada yang langsung nolak, mengingkarinya. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Punten yang kuya nabe lah. Ayam tengah-tengah. Kumaha ramena we saya mah. Iya. Ibu percatan tak? Kunaon percatan tak? Logika? Masuk akalnya. Mun aya sireum kebon kopi bisa ke Mekah, ibu percatan tak? Kumaha ngarayapna? Tapi punya sireumna kana tas teh idanya nak gula tuh. Brai, nah ieu sireum kebon kopi. Percatan tak? Masuk akal tidak? Lebih baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj sanes angkatnya lihat. Tapi diberangkatkan usaha. Mungkin tak Allah tiasa gitu? Lebih dari itu pun sangat mungkin. Kenapa? Allah Maha Kuasa, Ibu ya. Idza arada syai'an, apal ayat. Bisa logika masuk akal juga sebetulnya. Apalagi kita mah plus dengan keimanan. Plus 2. Untuk membuktikan kebesaran Allah. Hikmah Isra Mi'raj yang kedua. Untuk membuktikan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayatina, sebagian kecil dari ayat-ayat kami, kebesaran kami. Tak Isra Mi'raj Nabi ka langit teh kitu Bu. Seueur titinggalan anjeunna teh. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina. Kan kita ditanya, kalau betul Muhammad kau tahu tadi malam betul-betul mengadakan perjalanan ke Palestina, coba sebutkan Masjid Aqsa kumaha. Allah memperlihatkan Masjid Aqsa di depan matanya. Tihangnya ada sekian, pintunya dicat warna ini menghadap ke anu. Allah, benarnya ada. Mukjizat gitu loh dilawan. Termasuk Rasulullah dari musim yang cukup panjang di bawah hiber memasuki neraka, noong dipantau neraka. Maka beliau bersabda,
kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Nah, tahunya itu ketika Isra Mi'raj. Beliau melihat ada orang yang menggunting lidahnya tanpa hendi. Naros ka malaikat Jibril, ya Jibril saha eta? Anu sok gibah ngomong ke atur. Dan berbagai macam azab yang diturunkan oleh Allah kepada neraka diperlihatkan. Rasul masuk ke surga, melihat keindahan surga. Nah, Bu, termasuk perjalanan di tengah jalan. Yuk, orang ameng ka langit, Bu. Tuh sekedap punya, wios punya, sekedap. Kasabat dua nana, Isra Mi'rajna kasabat, salatna kasabat. Ya, Bu, teknologi ayeuna mah subhanallah. Tiasa kauninga linuriyahu min ayatina. Seperti apakah itu gerangan? Kurang lebih seperti ini, Bu. Ku teknologi canggih zaman ayeuna mah bisa kah? Yuk, orang hiber ka langit, Bu. Kedudukan bumi di alam semesta. Ibu, nom bentana bumi di alam semesta. Yo. Seluruhnya bumi itu salah satu bagian dari alam semesta. Hiber naik apo 11, Bu. Terus di luhur nongeng ka handap. Ningali bumi. Mudah yang ningali bumi kadah kitu kadah ka luhur. Ruang angkasa berbeda dengan kehidupan. Anu biru langit non lautan acai. Ieu bumi dengan di luhur. Anu bodas awan. Kan umroh naik kapal. Tara kahujanan kapal mah. Dah hiberna luhurin awan. Di tengah ulu tuh awan. Sugan awan teh cicing, Bu. Quran mengatakan awan itu bergerak dan bergeraknya luar biasa, tidak sedikit penerbangan sampai diberhentikan karena cuaca buruk cenah gitu. Nu coklat, ya daratan. Baik, jangan kebun kopi di mana? Baru melihat segini saja, Bu, Sobi. Apakah masih ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Ibu balik ngomong ke naon, so. Apalagi kau sampai naik ke atas lagi. Nah, yang biasa kita temui. Pada saat ini, 560 juta kilometer di atas tempat Anda duduk. 560 juta kilometer. Di Cimahi teka mana tamun jalan kaki? Ada makhluk Allah lagi yang terbit di timur, terbenam di barat, matahari. Panasnya pepetelana buta 3 juta derajat Celcius. Pepetelana, Masya Allah. Intinya wallahu alam. Aya makhluk sade kacang hidung dah. Cang polong. Inilah bumi. Ayo. Bandingkeun jeung panon poe. Ibu teh boga sawah sabaraha puluh hektar. Boga pulau sabaraha juta. Bumi lagi sade kacang henteu. Baru dibandingkan dengan matahari. Inilah makna linuriyahu min ayatina. Supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad SAW sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Komo mundusi bekaluhur, Bu. Terdapat badai radiasi yang bergerak dengan kecepatan 100.000 km per jam yang disebabkan oleh ledakan pada matahari. Bagaimana luasnya alam semesta. Bumi itu alam semesta, Pak. Sebagian titik kecil dari alam semesta. Yuk kita lihat sebentar linuriyahu min ayatina. Ketika Rasul melaksanakan Isra wa Mi'raj, alhamdulillah dan teknologi canggih kita dibantu nih bulan bintang. Melintas dengan kecepatan. Ibu tahu berapa banyaknya bintang di langit? Tinggi di kehampaan angkasa. Jarak bintang Sekarang, ke bintang. Bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Berdekatan. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Bu. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Allahu Akbar. Siga rapet. Jaraknya 30.
besarnya bintang jauh lebih besar pada matahari. Ada yang jutaan dan miliaran kali besar matahari. Hiji bintang. Kemuncang bulan 14 ayam bit so bulan ada agengnya ente pangcakata kakabuan kopi. Cik orang tarajian sabar jarak nabunya ya. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Allahu Akbar. Kini, berapa banyak bintang? Planet langit banyaknya kurang lebih yang telah ditemukan 250 miliar. Salah satu di antaranya bumi nyelap. Yang tergabung dalam satu galaksi disebut galaksi Bima Sakti. Yang 200 miliar juga piringan gitu galaksi itu. Ada galaksi Bima Sakti yang seperti ini di atas ruang angkasa ada 300 miliar galaksi. Cik pangalikeun 250 miliar kali 300 miliar. Eta bumi segede naon? Allahu Akbar. Anu katilu hikmah Isra wa Mi'raj turunnya perintah sholat fardu yang 5 waktu. Nah inilah yang akan jadi bahasan kita, Bu ya. Nah, seperti ini ada 2 hal yang mesti saya sampaikan, 3 mungkin. Pertama, bicara masalah sholat, kita harus tahu, harus paham, sudah pandai Ibu teh. Apa sih keutamaan sholat itu? Keutamaan itu padilah. Kan orang itu kalau udah tahu manfaat sesuatu, dikejar-kejar, Bu. Olahraga teh sehat gitu kan. Kajian hujan, kajian mayar, ngiluan ya. Nama kita hoyong sehat. Demikian pula dengan bab sholat. Kunaon jelema teh ngedung-ngedung ketingkan langsung harese. Ya ida komu kusala dek sholat siga jelema munafik. Ya An-Nisa ayat 142 itu. Karena mereka belum tahu keutamaan sholat. Kalau udah tahu keutamaan sholat, insya Allah karajin. Yang kedua kajian itu tentang kenapa kita harus sholat. Ada 5 jawaban. Yang ketiga, bagaimana caranya sholat khusyuk. 3 kali pertemuan, 3 kali jibun dah. Terus sekali kena ada palinter. Tadi yang pertama itu 1 kali sampai dakwah, eta materina sakitu. Nah, sekarang materi kedua tentang keutamaan sholat. Baik, 1 apa Bu? Sholat bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan Quran surat apa? Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Alkitab, bi mana Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Bukan amilus salat, aqimisah. Nanti kita jelaskan di akhir. Dirikanlah salat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar al-ayah. Sesungguhnya sholat yang didirikan itu akan mencegah pelaku sholat dari perbuatan fahsya dan munkar. Ini keutamaan. Jadi ibadah sholat itu salah satu dampak dalam realita kehidupannya, satu jaminan orang yang sudah aqimus sholat tidak akan berbuat dosa lagi. Tidak akan berbuat maksiat lagi. Nggak mungkin jadi janji lagi. Nggak mungkin sahauk kedua gaplok lagi. Nggak mungkin pedit lagi. Mereka secap jahe. Untuk getol tahajud, kawatib. Kita usah ayah kayaknya gitu. Jangan salahkan sholatnya. Berarti siapa yang salah? Orangnya belum sempurna mendirikan sholat. 1. Maka sholat itu jadi barometer ukuran. Jur Bu, mun ibu melarian pimantuan ya, nupang pendetaros gawena, tapi sholatna jarang naruh sholatna, isin ditaroskeun, sopan, di mana damel jang, sabaraha gajihna, kadina make ojek, make grab, make mobil, nyeker,
Pan etang tinggal kurang mah. Nabi katakan sholat itu penentu segalanya. As-sholatu imaduddin faman aqoma faqad aqomadin wa man taruka faqad hadamadin. Tiangnya agama sholat itu. Kalau orang mendirikan sholat, jaminan berarti dia telah mendirikan agama. Beres agamanya, akan bagus akhlaknya, akan tanggung jawab dia sebagai suami, akan di suami yang soleh. Kalau sholatnya benar, di pemimpin akan jujur aman, nggak mungkin korupsi. Orang yang sudah aqimus sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia faqad hadamadin, telah meruntuhkan agama. Satu. Yang kedua, Abu, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Ini hadisnya, hadis bersumber dari Abu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali abdulu. Ya Rasul, amal apakah yang paling abdol, yang paling utama? Jawaban Nabi ada 3. Yang pertama, as-sholatu liwaktiha. Tuh, sholat berikanlah sholat di awal waktu. Qala qultu summa ayyun ya Rasul, apalagi? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Qala qultu summa ayyun, apalagi Rasul? Al jihadu fi sabi, berjihad di jalan Allah, berperang. Itu urutan ketiga. Berbakti kepada orang tua urutan kedua. Yang pertama mendirikan salat. Ini keutamaan yang kedua. Ya, salat itu termasuk amal terbaik. 2. Yang ketiga, salat bisa membersihkan dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus shalawatil khamsi. Salat fardu yang 5 waktu itu perumpamaannya adalah kama sri nahrin jaril gomrin, seperti satu sungai yang besar, airnya melimpah, ya, airnya bening lagi, ala babi ahadikum, yang berada di atas pintu salah seorang di antara kalian. Ibu gaduh bumi di pena walungan bersih. Eta di medsos punya kabita tadi mana tah dukeun ka sadaya anu aya jero walungan teh katingali, Bu. Masyaallah. Lajeng ibak 5 kali sadinten sawange. Ibu seberapa kali ibak? Ya, komo tiris sakali we meureunna. Atau mandi ucingnya. Ima 5 kali. Ya. Maka yaksilu minhu kullu yaum, maka kemudian dia sholat setiap hari, ya, khamsa marratin 5 kali. Dan yang lain Rasul bertanya, kira-kira apakah masih ada kotoran yang napal pada orang itu? Sahabat menjawab, tentu akan ada. Itulah perumpamaan sholat fardu yang 5 waktu. Subhanallah. Kasih ngangkung semangat, Bu. Ibu subuh, ya, kemudian buat dosa, kesalahan, dipasak di mana-mana, datang asak sholat leungit tah. Dosa. Habis duhur nyeun dosa deui wae, tenang daya ashar. Ulah kitu nya. Selama tidak melakukan dosa besar. 3. 4, apa Bu? Sholat bisa menghapus kesalahan setiap sholat ke sholat berikutnya. Ini lebih detail lagi. Hadis dari Abu radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu, wal jum'atu ila jum'ati, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu fi ramadhana, ibadah saum di Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menjadi mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi kifarat, penghapus dosa-dosa di antaranya izaz tanabal kabair, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Artinya dosa besar tidak bisa hapus. Zina, membunuh, tapi harus taubatan nasuha. Keutamaan sholat yang kelima, sholat adalah cahaya di dunia dan cahaya di akhirat bagi yang melakukannya.
Man hafadhu 'alaiha kana nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi nuron, cahaya, wa burhanan, menjadi bukti, wa najatan, menjadi keselamatan baginya, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Terus sekalian, kalau difilmkan lah biasa. Nah, kan sabar punya untuk menafsirkan hadis ini, nanti di yaumil qiyamah kita akan dibangkitkan kan di padang mahsyar itu. Ya Bu ya. Tiupan pertama, hancurlah semua kehidupan di alam fana ini. Tiupan pertama. Rasul menyatakan betapa aku tidak bisa menikmati makan, tidur nyenyak, makan enak. Tahukah kalian bahwa trompet itu sudah ada di bibir Israfil. Dia tinggal menunggu izin dari Allah. Kata Bu, ini trompet Israfilnya film kiamat, visualisasi ya, gambaran ya. Apa yang jadi Quran mengatakan hancurlah semua kehidupan. Planet-planet bertabrakan. Allahu Akbar. Gunung hancur. Masya Allah. Di kampung bilemkeun ieu, polubuna dipulkeun. Ada redeng Bu. Keung Bu. Nah, kemudian begitu trompet yang kedua, nah ini kita menerapkan nuron. Salat itu akan jadi cahaya, akan jadi penolong. Nih, tiupan yang kedua, maka Allah membangkitkan semua manusia di alam kubur. Nah ini Bu, tiupan kedua Bu. Tuh, tayangan ini merupakan disclaimer karya fiktif yang disusun berdasarkan sumber-sumber Islam klasik, Quran dan Sunnah. Visualisasi dan video ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menggugah kesadaran, bukan untuk menggambarkan kebenaran mutlak dari kejadian di akhirat. Terus Bu ya, ini Bu saya bacakan disclaimer ya. Nih Bu, tiupan yang kedua. Manusia semua dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Allah. Nah, lalu tiupan kedua membangkitkan yang telah mati. Manusia bangkit dalam kebingungan. Culang cileng, jangan besti mana? Allah dibariskan dan mereka menghadap Allah satu persatu. Disinilah mereka mengalami kegentingan, kedahsyatan, ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong satu dan yang lain. Wattaqu yauman la tajzi nafsun. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan punggungnya, ada yang berjalan dengan kepalanya, kepala di bawah, kaki di atas, ada yang diseret atas mukanya, dan mereka bergelimang di keringatnya sendiri. Saking stres, saking bingungnya. Ada yang sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya. Rasul menyatakan ada sampai dengan pertengahan telinganya. Kecuali, nah ini 5 kelompok manusia, 7 kelompok manusia, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dilla illa diluhu, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Matahari masih jengkal Bu, shibron dari kepalamu, betapa panasnya kita selama 70 tahun. Jarak dari trompet ke-1 ke trompet kedua. Bukan 70 tahun dunia, akhirat. 1 hari akhirat itu sama dengan qadr khamsina alfasanatan, 50.000 tahun. 1 tahun 365 hari. Ya Bu? Kali 70 sabaraha siana. Terus kali 50.000 tahun. Allahu Akbar. Siapakah mereka? Di antaranya orang yang hatinya mu'allakun bil masajid,
tercantel terkait ke masjid, di antaranya sholat berjamaah. Jelas? Nah, baik. Poin kelima. Poin keenam. Senyimpang punya, nggak usah ya, sumpang simpang, data sumpang simpang mah seunu karawei. Kudus boleh anu zaman mulai umroh di Masjidil Haram kan sumpang simpang, iya rawei. Karesek teh karena kamar tehnya jadi pinuh oleh-oleh. Ya, poin keenam. Apa itu? Keutamaan sholat yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dengan sebab sholat. Subhanallah. Paling diangkat derajat ke Allah. Mending mana diangkat derajat ke manusia atau ke Allah? Sekarang manusia banyak yang membela mana ingin diangkat oleh manusia sama Allah. Manusia jor-joran kan, bulusukan segala macam, yang diangkat ke manusia, yang jadi anggota dewan, yang jadi gubernur dan seterusnya. Mungkin jadi ya diangkat, tapi yang namanya derajat yang mengangkat masih manusia keneh teu aya anu abadi. Leres teu? Paling 5 tahun, eta ge mun teu kapanggih. Banyak yang belum selesai jabatannya, masuk penjara. Ya, tidak abadi, capek Bu. Tapi kalau diangkat derajat yang mengangkatnya Allah Azza wa Jalla, pasti akan abadi, pasti akan sempurna. Kata se. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, hadis sahih Muslim, sahih hadisnya, ketika Sauban radhiyallahu anhu itu bekas budak Rasulullah SAW. Jadi pelayan Nabi SAW. Ya. Beliau bertanya kepada Sauban. Ya. Pertanyaannya, ya, alaika bikasrati sujud. Begini ceritanya Bu. Sauban ini, ya, hadis Sauban radhiyallahu anhu bekas budak Rasulullah dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda kepada Sauban radhiyallahu anhu, alaika bikasrati sujud, perbanyaklah engkau melakukan sujud. Apa mananya? Sholat. Perbanyak kumaha. Kan 17 rakaat. Kayak subuh 4 rakaat, dah yang lebih loba, yang pahan lebih seueur henteu. Di mana selain sholat fardu, sholat sunat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Nah sesungguhnya jikalau engkau sujud 1 kali saja dan sujudnya lillah karena Allah, illa rafaqallahu biha darajatan, Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat, wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapuskan 1 kesalahanmu sebab sujud itu. Berarti lamun makin sujudnya, derajat makin diangkat, dosa makin banyak yang diampuni. Nah, tos sang ilmu nata beda amalkeun mah. Di malohor nembe rokat katung sagedang yang enggak salam we. Imamna lila kuhul ka imam we. Nah hate gitu. Panas sagedang. Emut ka dieu nama. Ternyata tiap sujud itu akan mengangkat derajat, akan menghapus dosa. Lebar Bu muntur rawatib. Rakaataini qabla dhuhri, rakaataini ba'daha, rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, rakaataini qabla subhi. 2 qabla duhur, 2 ba'da duhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 qabla sumping hoream emut kana janji Nabi. Siap. Kirang kene da rumus loba dosa hoyong dihapus. Wa minal laili fatahajjat bi, gugah wengi. Tahajudnya ala ida asyrakatan 11 rakaat. 7. Keutamaan yang 7, salat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk, insyaallah. Lebih dasar lagi, udah dihapus dosa dengan salat, kemudian diangkat derajat, akan dilindungi kelak di yaumil kiamah, plus akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis Sahih Muslim,
kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Kemudian aku suka menyiapkan air untuk wudu beliau, untuk buang hajatnya. Faqala li, maka Rasul bersabda kepadaku. Enggak bisanya. Wasau Nabi sal sok anjeun menta ka kami. Ikmun ibu ditaus ku Kanjeng Nabi sok hayang naon menta ka kami. Pare naon, Bu? Masyaallah. Ibu ditaus ku caroge. Putnya anu kaduh caroge nya. Anu teu milarian deui. Mah hayang naon lebaran? Segan ngabrudunya pasti seunah nyangan hayang nu kieu tah. Hayang duit, hayang dunya. Sahabat Nabi mah sanes eta, ya Rasulullah, fakultu maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Teu seur anu dipika hoyong Rasul, abdi hoyong nyarengan salira engke di surga. Siga anu sederhana permintaan deh. Bukan ingin masuk surga. Ingin aku jadi teman dekatmu nanti di surga. Apa artinya? Udah masuk surga bersama. Masya Allah. Nabi teku balabahna Kanjeng Nabi nyarios deui. Qala au ghairu zalik, aya kaen lain hayang naon deui? Henteu ya Rasulullah. Qultu huwa zak, eta we hiji. Aku ingin harta, ingin dunia, aku ingin nanti menjadi teman dekatmu di surga. Maksud Nabi, qala Rasul bersabda, lam kitu fa inni ala nafsika, bantu aku dengan usahamu. Dengan siapa? Bikas rotis sujud, perbanyaklah sujud. Kan Bu? Perbanyak harta, perbanyak melakukan sholat. Orang yang sholat fardu, sholat sunat, insya Allah dijamin akan menjadi ahlul jannah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kermalas emut kadinya, wayahna tunuh capek, wayahna 11 sokat tahajud, wayahna nikmati Bu. Ya, bagi panjang keneh, teraskan Bu, terus komentar ya. 8, apa 8? Berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Masya Allah, ini komplit ya keutamaan sholat. Hadis Sahih Muslim 666, sumbernya dari Abu Radhiallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, wudu datang di masjid. Berangkat ke masjid itu, begitu pertama kita langkahkan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa, badan kita sudah dalam keadaan suci. Yang dibekalkan dia. Kademun batal ada kan khusus ahwat. Bu. Zaman di DMA ahwat ya ngomong dia itu ya siga di hotel zaman itu tuh buka sudah bersihan takanya dan nemereng sima sungit gitu kasana ge kaca saja sekadentil selebar itu ameh betah ibu ya. Kemudian summa masya ila baitin min buyutillah, setelah wudu dia berjalan menuju rumah-rumah Allah, ya ini masjid liyaqdiya faridatan min faraidillah. Di hatinya nggak ada niatan lain kecuali ingin melaksanakan apa yang sudah difardukan oleh Allah. Apa itu ngaji seperti ini? Apa itu salat? Itu kenging sumpang simpang ngaji teh. Pada ngoh jam salam nyimpang heula setengah jam. Nyimpang di sesana 10 menit sampai dugi ka dieu. Tos si mana tos ngaos. Emangnya malaikat tak apalin kak ibu? Ya. Terus kanas khutwatahu ihdahuma tahuttu khotiatan, ketahuilah
maka langkah yang pertama yang dia langkahkan akan menjadi penghapus atas satu kesalahannya, wal ukhra, dan langkah berikutnya tarfa'u darjatan, akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah. Atasnya tiap langkah menghapus dosa. Langkah kedua sampean anu katuhu ngangkat derajat. Langkahkeun sampean keca hapus dosa. Sampean katuhu ngangkat terus. Cik mana orang tebih di dieu? Sapang tebihna? Bang Dago sabalengkah tah? Masya Allah. Semun geus naik mobil ge. Sabakali muterna eta roda mobil. Masya Allah. Sekian ratus, sekian ribu. Eta teh sekian banyak itu pula dosa yang diampuni oleh Allah. Sekian banyak pula derajat kita akan diangkat. Mau mun aya jadwal ngawasi kudu bunga. Kedah atoh. Nah, mama nih atoh-atoh teh mama teh deuk ngahapus dosa. Mama teh yang ninggikeun derajat di hadapan Allah. Luar biasa ya. Baik. Nah. Kemudian poin 9. Dianggap bertamu di surga. Setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Subhanallah. Hadis Al-Bukhari, Bu. Cebi, dia aku terkabita. Dia teh fotokopian berapa? 16, Bu. Masya Allah, yang ngaji 16 lembar mal aya tuh. Bagat koyong mapain ilmu. Bagi jeung kahartos yang diamalkan. Di orang sholat teh sami sedang bertamu ke surga. Mana hadisna? Man ghoda ilal masjidi waroha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi, naon dah? Salat subuh. Wal ghoda sore, duhur, asar. Ya, maknanya salat fardu yang 5 waktu ini, atau berangkat ke pengajian. Seperti ini, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Maka Rasul menyatakan Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi pagi dan sore. An-nuzul artinya sesuatu yang bersiap, yang dipersiap untuk tamu ketika tamu itu datang. Kabitan teh Ibu Keng Uleman, hotel bintang 12. Tong kagok atuh. Siga kumanya 19. VIP jejer ta. Jemput ku mobil termewah, termahal. Generasi. Ibu mangga Bu. Pantona dipangmukakeun, sampeana dipangangkatkeun. Waduh, dipangnutupkeun. Siap Bu, siap. Canak dikawal, diharap polisi. Jangan ada yang menghalangi. Kenapa? Ada tamu yang sangat istimewa, jemaah jibo. Sumping deka hotel, Masya Allah. Bu mun aya uleman gitu, kabitan deh. Masya Allah, mau bisa mah tiap poenya. Kita ke masjid lebih dari itu. Menurut hadis Nabi, hadis Sahih Al-Bukhari. Kalian sudah dipersiapkan makanan surga di masjid. Apa makanan surga? Rahmat, barokah, magfirah Allah SWT. 2 undangan berbarengan. Haji, jibo, yang undangan hajat. Mana bade pentingkeun? Dua nana ya bunya. Sok ngaos heula. Syun beakeun. Moal. Jam 11 namanya ka ulama. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah barangkali yang menjadikan motivasi para sahabat. Tidak pernah ada di kalangan kami, kata para sahabat, yang ketika azan berkumandang yang ada di rumah. Semua ke masjid. Iraha kebun kopi pada gitu. Nah Bu, kesuksesan dakwah teh ieu. Tong teori. Tingali berjamaah nak terutami subuhna. Allahu Akbar. 10. Baca Bu.
Dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Sudah jelas ya tadi. 11. Sholat bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Ma minimri'in muslimin tahzuruhu sholatun maktubatun. Tiada seorang muslim yang ketika memasuki waktu sholat fardu kemudian payuhsinu wudu'aha, membaguskan wudunya. Tuh. Jadi kedah diawali wuduna kedah sampurna. Ulah asa basa. Yang khusyuk itu bukan cuma sholat saja, wudu pun khusyuk. Ibu nggak boleh wudu sambil ngobrol, nggak boleh wudu sambil cuci piring dan sebagainya, khusyuk. Kemudian wa khusyu'aha wa ruku'aha, dia khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam rukunya. Kalau itu yang kita lakukan, illa Rasul mengatakan kecukanat kafaratan lima qablaha min zunubi ma lam yu'ti katsiratan wa dzaka dahr kullu, maka akan menjadi kiparat, ya, akan menjadi penghapus kiparat dosa-dosa sebelumnya selama orang itu malam yu'ti kabiratan, tidak melaksanakan dosa besar. Yang demikian itu wazalikal dahro kullahu, berlaku sepanjang masa. Masya Allah, dosa-dosa kalau terus merudul, Bu. Ya. Kenapa? Kita lihat bacaan sholat. Intinya baca sholat itu banyak istighfar, banyak mohon ampun. Sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan seterusnya. 12. Para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan tetap terhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholat masih menahannya. Apa maksudnya? Kita lihat, sholatul rajuli fi jama'atin yazidu ala sholati fi baiti wa sholati fi syuk. Sholat seseorang yang dilakukan secara berjamaah, ya, lebih unggul 20 sekian derajat dibanding dan sholat di rumahnya dan di pasar. Zalika anna ahadahum idza tawadda, ketika dia berwudu, fa asanal wudu'a, menyempurnakan wudunya, summa atal masjidah, lantas dia datang ke masjid, la yanhajuhu illa shalah, tidak ada niat dia berangkat dari rumahnya kecuali untuk sholat, la yajidu, ya, dan tidak ada keinginan illa sholat, falam yahutu khutwatan illa rufi'alahu biha darujatan wa khutu anhu biha khoti'atun, maka tidak ada yang diinginkan kecuali sholat, maka tidaklah kakinya melangkah satu langkah kecuali dengan sebabnya derajatnya diangkat dan dihapuskan kesalahannya sampai ia masuk kembali ke masjid. Dan jika ia sudah masuk masjid, maka ia terhitung dalam keadaan sholat selama sholat masih menahannya. Jadi ibu sumping maghrib, beres maghrib di masjid, zikir, doa, nunggu waktu isya. Nah, ketika kita menunggu waktu isya itu dinilai kita masih dalam keadaan sholat. Kayak sing betah di masjid ibunya. Dan para malaikat, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, para malaikat mendoakan mereka orang-orang yang berada di tempat sholat. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlah, wa Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdis fihi. Ya Allah, rahmatilah dia. Ini doa sabu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Hal ini terus berlangsung, artinya malaikat nggak pernah berhenti, Bu. Ya gitu malaikat. Ada yang sejak diciptakan tasbih, subhanallah, cangkelen itu, capek itu ada malaikat. Ya, hal itu terus berlangsung selama ia tidak menyakiti orang lain. Nah, ini syaratnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dan selama dia tidak berhadas, batal wudu deui, calik deui. Zikrullah. Ya Bu, nanti Ramadan bentar lagi ya. Sing ngaji di masjid.
Insyaallah kami menyiapkan kembali untuk itikaf 10 hari terakhir. Baik ahwat kita siapkan ruangan di atas ya. Pak Ino, Ibu Haja Bekasi, Haja Poni, alhamdulillah yang pertanyaan siapa silakan. Ya Bu ya. Tapi harus betul-betul tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Nu gaduh caroge engal nikah entong. Abdi bade itikaf engal nikah panganten teu kengeng. Ya, terang itikaf di masjid, itikaf di bumi. Karena kewajiban pada suami itu harus diperhatikan juga ya, kecuali sama suaminya. Alhamdulillah. Tamat pula. Terus baca Bu, nomor berapa? Enggak, 13 baca Bu apa? Wah, luar. Bu, kemarin Ramadan siapa yang ikut? Teh Dewi siapa? Umroh Ramadan kemarin? Ramadan kemarin angkat ya? Ramadan saya Ramadan. Sok dongengkeun pengalaman menunggu sholat di masjid. Betahna di Masjidil Haram, Bu. Dari mulai buka saum, banyak jemaah buka di situ, ke situ, kemudian nunggu sampai Isya. Habis Isya nggak pulang-pulang, tidur di masjid. Dan dibolehkan kalau Ramadan. Kemudian bangun malam ikut habis Isya, pukul 9 ikut taraweh, tidur bangun jam 3, sholat tahajud dan seterusnya, makan sahur juga tuwih-wih Bu, didinya we. Banyak makanan itu. Kemudian sholat subuh berjamaah, tilu peting alhamdulillah pingsan. Ya nggak boleh berlebihan dong. Kami menjalankan jamaah silahkan mau itikaf, tapi pas waktu buka dan sahur harus pulang ke hotel. Dan kita sudah suci kan, ingin ke Jamban dan sebagainya. Ya, makanya hotel kita deket-deket gitu. Iya nama Ramadan deh Bu, masya Allah. Ada kami ustazah yang ke Aqsa, tara ke Aqsa, badai ke Aqsa, asal jamaah nawe. Ramadan badai saya jamaah. Pulang ada program tapi tak aya itu. 13, 14 Abu. Orang yang keluar rumah untuk sholat seperti orang yang keluar haji dalam keadaan berihram. Jangan haji ta. 15. Jika tertinggal sholat padahal biasanya tidak tertinggal, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikut sholat dalam sholat. Tuh, dari haji punya sesekali, biasanya tepat waktu, insya Allah sempurna pahalanya. 16. Jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk melakukan sholat, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya dicatat pahala. Subhanallah. Kemudian 17. Sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Ini nih menegakkan sholat dan konteks kehidupan sehari, puncaknya ini. Di bagi Nabi SAW, sholat itu sebagai penyejuk hati dan penghibur jiwa. Hadis pertama, hadis Nasai wa Ahmad. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa thayyib. Dijadikan kesenanganku dari dunia adalah an-nisa, wanita, at-thayyib dan minyak wangi. Kemudian wa ju'ila qurratu ainin fi shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Terus duit kayaknya Bu. Terus duit kayaknya can iman orang. Ibu, tenang mana, resep mana sholat yang healing. Gitu ya lah. Eta sieun katian ku beus subuh ge sieun tinggalin ku beus. Kedah nama justru nuju sholat. Manah tenang, emutan plung-plong. Jadi Rasul kantos mirah ka Bilal, kum ya Bilal, berdirilah ya Bilal, kumenangkanlah ya Bilal, fa arihna bis sholat, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Asasan dogi kayaknya. Nah puncaknya harus seperti itu.
gaduka bingung, gaduka susah, masalah ngong adan alhamdulillah, Allahu Akbar, leungit masalah. Yang ada ketenangan dan kebahagiaan hati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tamu tos dugi kadinya tah khosyiun teh. Mudah-mudahan we nya ilmuna ieu. Di zaman terakhir 18. Salat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Wasta'inu bish-shabri wash-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyuk. Karena Nabi SAW idza hazbahu amrun sholat, adalah Nabi SAW apabila ada perkara yang menyusahkan beliau, yang beliau lakukan adalah sholat. Sholat naon bukan sholat terpuguh ya. Kalau fardu ya fardu, kalau sunnah jelas alasannya ya. Jemaah yang rahmatullah, itu penjelasannya. Itu semua akan kita dapatkan kalau sholat kita khusyuk. Khusyuk mah diancam bawainul lil. Pertanyaan pentingnya, bagaimana cara sholat khusyuk? Ada 5 jawabannya. Perhatikan Bu. Nih. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Syekh Sulaiman Ar-Ruhali. Sebab-sebab sholat tidak khusyuk dan 5 solusinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya aku mampu menolak was-was ketika sholat sehingga saya dapat melaksanakan dengan khusyuk. Nih. فالأمر يحتاج إلى جهاد. Kau harus bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa khusyuk. Semakin tinggi nilai suatu, semakin sulit untuk menggapainya. Makanya harus sungguh-sungguh serius mengusahakan diri untuk jihadnya, berusaha. Satu. Satu. Yang pertama, nasiban min sholatin nafilatin fi baitika, engkau memiliki amalan sholat sunnah di rumahmu. Memiliki amalan sholat sunnah di rumahmu sebelum ke masjid itu. Apa yang dimaksud amalan sholat sunat nih? حيث لا يراك أحد من الناس. Tuh, dan hal itu haitsu la yaraka ahadun minan nas, tidak diketahui oleh siapapun. Salat non Bu? Tahajud. Jadi sebelum subuhan ke masjid harus tahajud dulu. Plus witir 11 rakaat ala 11 rakatan, dan salat tahajud kita tidak diketahui oleh siapapun. Tong dijeblukeun pantol teh kono ibu gebis, ibu tos tahajud. Satu. تصلي في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس ولو في آخر الليل فإن هذا مما يعينك على الخشوع. Nah, itu akan membantu bisa khusyuk dalam sholat. أيضا كما يقول العلماء. Kedua, تقديم صلاة نافلة قبل الفريضة. Nafilah qoblal faridah. Biasakan sholat rawatib. Kalau ada qobliyah jangan dilewat. Supaya kita bisa qobliyah Bu, datangnya harus tepat waktu. Begitu azan, angka mundur ini bergerak 5 menit atau 7 menit. Kalau udah titit nggak bisa lagi Bu qobliyah di sini. Udah lewat karena kayak menunggu. Di bumi nyase, punya itu nyase teuing lohor jam 3. Berikutnya, jadi jangan langsung masuk ke sholat wajib. Macam gini, mau olahraga Bu, kesuaian teh. Tah pemanasan lah, si kaget. Kau berdiri nang mah kecebur, terbalik deh, kayak batu. قدم نافلة إما في البيت ولا في المسجد. Tahiyatul masjid Bu ya. قبل الفريضة. قال العلماء هذا يجعل القلب يحضر. Membuat hati kita hadir ketika sholat. Karena di awal itu. 2. ومنها أن Yang ketiga. تستشعر معنى ما Ini hebat.
Wa minha an tastashiro makna ma taqulu fi shalah. Kalian memahami makna bacaan yang kita baca salat. Nah, bab salat tos tamat atau yang dua deui. Tamat bikin kang damel buku agung sulitan. Apa kena itu? Lempeng ya namanya. Wa Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antaraku khotoya dan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan kedah apa sampai salam. Kami belajar sholat mata eta matna. Eta buku sholat teh kada ingal. Entang gaduh ke kasahanya kakang yana we ke yang kayak dicetak ulang ke. Buku tundan sholat saya sunnah an hurufna arageung bu teu kedah make kaca menon teu kedah. Ngaja dia. Tilu. قول في الصلاة فعندما تقول الله أكبر تستشعر Contoh, هذا ketika kau bertakbir Allahu Akbar, rasakan kebesaran Allah di situ. Masya Allah. Ketika sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah, minimal buwe sok dituturkeun hartos natina hate. Bismillahirrahmanirrahim. Cek hate kumaha? Engke ayeuna lagi hutang. Alhamdulillah rabbil alamin dek ngaji ka awe aceh itu. AWC. Allahu Akbar. Terus karena وعندما تركع وتنحني خضوعا لله tundukkan ketaatan kepada Allah. وتقول سبحان ربي العظيم Membaca subhanallah, تستشعر معنى العظيم merasakan makna al-azim itu. وكيف أنصرف بقلبي عن العظيم. Berarti kita harus mentafakuri, mentadaburi bacaan sholat. Dan lakukan ini dalam susmu. Yang keempat, antazakara waqufuka baina yadayhi. Yang keempat, engkau sekarang berdiri di hadapan Allah. Salat itu hakikatnya yunaji rabbahu, kita sedang berdiri di hadapan. Nanti kau akan berdiri lagi seorang diri di saat di padang mahsyar. Bayangkan itu. Masya Allah, yakini itu. بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمة. Insya Allah. كلمك سبحانه Dia وتعالى akan mengajakmu berbicara nanti. فتستحضر هذا فهذا يعين Dan على ketika nanti bicara pada kamu, ثم عليك tanpa ada بالمجاهدة. penterjemah, إبليس لن يتركك tanpa ada pendamping, kau sendiri. ما Allah. دمت حيا لن Nah, يتركك. selama sholat, kau yakinkan kau sedang berdiri وكما di قال hadapan ابن Allah. القيم Gerakanmu Allah lihat, ucapanmu Allah dengar. يشام قلب العبد ويأتيه من حيث يستطيع. Ibnu Qayyim mengatakan iblis akan menerka kesukaan hati seorang hamba, lalu ia akan menggodanya sekuat tenaga. Bu, ketika kita bersop ada yang kosong, setan tuh gitu lah. Sambil menepuk pundak kita, membisikkan sesuatu. Usah setan lagi, maka tinggali. Setan mah ningali orang mah teu bisa ningali. Hebatnya setan. Naon yang dibisikkan? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Yang dituju dada bukan otak, kepala. Kenapa? Di dada ada qalbun hati. Sesuatu yang sesuai apa yang menjadi kepentingannya. Setan tahu. Aduh, kayak arisan, ujang mayang, jemput budak hujan kumaha, terus panjang. Ternyadar hujud sholat. Hujud da'i di masjid ke sholat, lohor tetah. Hatinya melayang ke pasar kemana. Disadar sholat, bade salam ngahuleng lila. Tilu opat tilu tuh. Terakhir. الناس يصلون في صف واحد وأكثرهم لا يحضرون قلوبهم لكن ليس في شيء Kebanyakan واحد. manusia tidak memperhatikan hati الذي ketika يحب sholat. العلم يجيب له إبليس العلم. Caranya Bu, kalau ada suatu ingatan kembali, cepat sadarkan diri bahwa kita ini lagi sholat. Ya, baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, masih ada Sufain lagi, udah punya, kena tamat ya. Nah, dan bagi yang suka sepak bola, iblis akan datang dengan urusan sepak bola tuh. Yang suka dan masak, iblis akan datang dan urusan masak. Kok tahu iblisnya? Iblis gitu loh dilawan.
Dalam Al-Quran kita tidak diperintah melawan iblis kan? Tetapi fasta'id billahi min, berlindung pada Allah. Lain lawan. Baik jemaah yang Allah muliakan, cukup ya. Nah selanjutnya Bu, jangan seperti ini sholatnya. Nah, kira-kira khusyuk Bu. Tapi aneh namun tarawehan gancang model kieu masjidna payu. Tuh. Kada khusyuk sapertos ieu murang kali santri Bu tingali. Batu geus salam sujud kene. Bakatku khusyuk ngadoa. Masya Allah, tak budak khusyuk teuing cik hudangkeun Pak. Hudangkeun, gulingkeun, hap. Sugan teh khusyuk. Alhamdulillah Teh Hajaida, aduh saya fokusnya. Iya. Mangga. Untuk Mama Desti, harus sorban dulu Mah Desti. Silakan masuk Mah Desti. Alhamdulillah ibu-ibu ya, sholat, ibu-ibu sholat. Wasta'inu bisobri was sholat. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah di belakangnya jarang-jarang tuh. Ibu Enti dulu. Nanti Ibu Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Abdi mau pada bertanya, gimana kalau lagi sholat maghrib, terus wirid sambil baca Quran, menunggu sholat isya, tapi nundutan. Itu wudhunya batal nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Kene Bu, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan bagaimanakah di dalam hadis ada yang disebut dengan bangsat sholat. Dengan? Bangsat sholat. Bangsat sholat. Bangsat. Ya. Dulu. Ada Ustadz itu saya baca hadis. Terus padahal dia itu suka sholat gitu. Kenapa disebut bangsat gitu kan? Ya. Nah segitu aja mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangsat sholat. Ada lagi? Yang ketiga, kapengker deui. Enggak. Kayak emutan punya silapnya. Teh Dewi emutan tadi 1 apa 2 apa? Nundutan, bangsat, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau pergiannya, habis bepergian kesiangan, terus capek gitu Ustadz, kita teh nggak melakukan sholat sunat. Cuma ba'danya aja apa itu sempurna tidak sholatnya Pak Ustadz. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Bepergian tidak salat sunat tilu. Ya. Apal kene lah. Apal kene. Kesiangan Ustadz. Jadi mangga sanes. Yang keempat, daerah sini ada. Bu Temina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Ustadz, kan orang sholat teh buat ketenangan jiwa, ya. Ketentraman hati. Ya, betul. Tapi ini yang saya alami untuk saat-saat ini. Mata. Abi teh emut wae kanu sesar Lembang, kahiji. Terus kaduana dinu eta teh Pak Ustadz dinu HP teh dinu naon lah. Seueur anu ayeuna teh 7 hari cenah gelap gitu, seueur gangguan gelap kan ayeuna di negara-negara Nusanes mah atau terus mengalami ayeuna Indonesia cenah tunggu abi teh untuk saat ini teh Pak Ustadz ini asa menuju netepan teh ka emutan we kitu teh kumaha kumaha solusina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Keempat. Patanya si teu kapalkeun. Yang satu nundutan, yang kedua bangsat, yang ketiga apa? Iya.
Siangan. Siangan, bepergian. Ditutup dengan Teh Dewi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, izin tumaros, upami buat kaum ahwat nih ya, kan suka datang halangan ya, datang bulan. Ingin menjaga keistiqomahan, misalnya untuk bangun di Qiyamul Lail, tetap bangun tapi hanya untuk tilawah, terus berdoa kayak zikir gitu, tanpa sholat kan ya, soalnya lagi berhalangan. Itu gimana Pak Ustadz? Hatur nuhun. 5 punya, apa mah ya Ustadz ya? Hiji nundutan. Nah, kata kuncinya nundutan. Nundutan itu nikmat, anugerah, normal. Bahkan Rasul menyatakan jangan kau sholat ketika kau sedang sangat-sangat ngantuk. Sholat menuju nundutan malah beng. Ya mas, saya setuju sholat. Dari sholat, zikir, yang sedikit, awas Al-Quran, ngantosan waktu isya upamina. Nundutan lep. Tong diteraskeun ngaosna. Simpen Al-Quran ya Bu. Kulam heula. Tong nyanak simut nyanak kasur kulemna. Menghilangkan kantuk. Ini sering terjadi di Masjidil Haram Bu, gasok pengalaman umroh kamari. Di Masjidil Haram setan tunduh teh meni datang. Bismillah. Beleh. Kalau memang sangat-sangat ngantuk, hilangkan kantuknya. Mungkin cuci muka, berwudu, memperbaiki wudu juga boleh. Udah wudu, sodik astain, syukur, wudu. Ya, awas Quran bayi nunutan mualaras. Al-Mujamil mengatakan warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Kalau nggak konsen nunutan hariwang selepat baca, lepat makna. Tapi kalau terus kita rutin, insya Allah setan ge bosenen. Si ibu mah bisa kakoda cenah. Tinggalkeun we. Yang kedua, setelah nundutan bangsat. Kalian jangan sampai kecurian oleh syaitan. Siapa itu? Yaitu mereka yang ketika sholat melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Contoh, dulu ketika mereka sujud di Nabawi, setiap bangkit sujud sok ngusap tangan. Kenapa? Loba keusi. Karena hamparan sejadah waktu zaman Nabawi, dulu zaman Nabi SAW, bukan dengan karpet yang megah seperti sekarang, Bu. Pasir keusi. Kayak harus katakan, jangan kau usap pasir nempel di keningmu, karena itu akan menghalangi rahmat Allah. Jadi itu mereka tidak mengusap. Beres sholat, nembe diusap. Ngusap naon? Ayo ngusap naon ayeuna? Kayaknya suka ngusap. Assalamualaikum. Ngusap naon eta? Ada kesik nggak? Jangan diusap atuh. Dan nggak ada perintah ngusap muka. Assalamualaikum an yaminihi, assalamualaikum an yashirhi. Perintahnya begitu, ucapkan salam ke sebelah kanan, ucapkan salam ke sebelah kiri. Teu aya terus usap teu aya. Yang sadamah usap teh upami nempel. Kenapa? Karena ketika sholat tidak boleh mengusap sesuatu atau nyos suatu. Ieu teh naon katanya kancing naon. Nah tukang ngapute teh gede-gede teuing kancing teh ka mana ngalayang. Jagung itu naon jagung remehnya. Itu akan mengganggu kehusuan. Cepat buang saja, masukkan ke saku, kantong, atau diinjak ke kaki kiri kalau ada makanan yang tersisa. Makanya ketika wudhu sempurna ya, summa tamadmado wastan syak wastan syak kumur-kumur yang bagus, isap air ke hidung dan seterusnya. 2, tilu bepergian tidak sholat sunat karena capek. Bu, bagi yang sedang bepergian dan bagi yang sakit dapat rusuh tidak melaksanakan sholat sunat kecuali 2 sholat. Naon tah? Rakaataini qabla subhi, 2 qabla subuh, sareng sholat malam. Biasa qabla duhur, ba'da duhur umroh mah henteu. Biasa ba'da maghrib, qabla ba'da isya tah kalangkung umroh mah teu kedah. Anu jamaah kosong lagi kita ya. Tapi pahala tetap dapat. Anu osok.
Namanya moal. Ibu teu damang tong bujeng qobla badiah duhur loh kena repot. Yos tong dipidamel. Itu rusak. Tetap dia dapat pahala. Ya. 3. Yang keempat. Sesar Lembang. Atuh ngemutan eta. Yang namanya gempa, tsunami, longsor, megatrust, bahkan kiamatul kubro model tadi, itu hak pasti akan terjadi. Tapi semuanya qadarullah, atas kehendak Allah. Di Al-Anfal 32, coba cek Pak. Tenang manah nabu. Ya betul. 33 ayat. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum, menimpakan azab kepada mereka selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Nabi SAW itu menjadi tolak bala. Tidak pernah terjadi gempa di Mekah. Nah, ketika Rasul telah tiada, apa yang akan menjadi tolak bala itu? Wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka sedang istighfar. Itu ada hari bang, orang beriman sing istighfar. Bi mana ibadah fardu, sholat fardu, sunnah, tong dikantunkeun dan sebagainya teristimewa. Di luar itu banyak istighfar. Boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal, panjang ting astaghfirullahaladzim, panjang ting astagfirullahungkul. Yang lebih tepat sayyidul lebih das Allahumma anta illa anta, terus wa ana ala tarima sonatu agfirli. Ibu sebakali mas saya tak dan diulang-ulang ya hadisnya Bukhari. Siapa yang baca istighfar 1 kali sebelum tidur, aja datang sebelum subuh, dakhalal jannah. 1 kali pagi hari sebelum aktivitas, maghrib belum datang, aja datang, fahuwa min ahlil jannah. Nabi mas 100 kali istighfar nanti. Ya ayyuhanas tubu ilallahi taubatan. Ya gitu, tawakal ke Allah kunaon nuju setan keprok merenya. Jitu kan dibahas kemarin. Orang yang makan tidak baca basmalah, setan atau ngajak babat, bro, kok dia bro, kita makan siang. 2 sendok temok tuh warga kita. Dan setan ikut makan. Orang yang masuk rumah tanpa baca basmalah, setan ikut masuk. Jadi yang dilarang itu masuk masjid 1. Yang kedua melakukan sholat. Jelas nggak boleh. Dosa, ente dosa, ente sholat. Nah, ibu ayah istirahat. Disiatkan ku Allah. Istirahat bulanan, ayah tepat dinten, 5 dinten. Istirahat tahunan, melahirkan lila itu mah. Istirahat selamanya. Memang. Pak, teka masjid kunaon, nuju naon. Nikmati saja. Zikrullah itu harus lakukan. Ngaji terus cuma jangan di dalam masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Tong ka masjid. Di mana tuh? Kan disiapkan. Atau mau di luar eta berarti punten panitianya. Mata tong nuju wae atuh lebet ka masjid ya. Sayyidah rupina cekap atuh nuhun dicekapkeunnya jejak masyaalihim infak wakafnya. Eta aya info teh namun ke rupina pergi badan teh deui sang Kang Yana sang tim. Insyaallah kita akan ada rencana membuka kembali manasik umroh akbar kedua. Mung wakrosna eta taseng kang wakros tepat kawe Kang Yana badan teh sang Teh Hajaida tim yang lain ya seueur permintaan
nu bade ngeuing deui mah enggak. Namun kedah nangtoskeun waktu anu tepat. Ulah heula pu urang ka Mekah kaping 28 Maret alias 8 Syawal. Bade engalkeun atuh. Kap KTP sareng kakak ditambihan nu kieu tah. Nun. Ibu-ibu pilihan yang siap dari hujan tadi, nanti kita foto bersama ya Pak Ustadz di sini. Ibu-ibu tetap posisi di situ. Dan nanti pulangnya setelah bubar untuk maju ke depan Ibu Hilda dari Almanar, Ibu Heti RW 13, Ibu Nia RW 13, Ibu Ai Batas Kota, dan Mamah Depan Cisegel. Nanti kalau udah bubar maju ke depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi amal baik dan semakin berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.